Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Baik anak-anakku, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustaz Cecep Muhtar Hidayat di pertemuan mata pelajaran olahraga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dengan pola hidup sehat. Untuk pertemuan hari ini Ustadz akan membahas tentang olahraga renang. Tapi sebelumnya mari kita buka dulu pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku, kita lanjut dengan materi olahraga renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Federasi Renang Internasional atau disebut dengan FINA. Nah, terus organisasi ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Selain renang, FINA juga merupakan induk organisasi internasional polo air, selam, renang indah, dan renang perairan terbuka. Nah, markas besar FINA berada di Lausanne, Swiss. Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau disingkat dengan PRSI adalah organisasi yang mengatur kegiatan olahraga renang di Indonesia. PRSI berdiri pada tanggal 21 Maret 1951 di Jakarta dengan ketua umum pertamanya adalah Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Sejarah olahraga renang di dunia. Perlombaan renang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800-an. Sebagian besar perenang berenang dengan memakai gaya dada. Pada tahun 1873, John Arthur memperkenalkan gaya Turgen di lomba-lomba renang setelah meniru renang gaya bebas suku Indian. Akibat ketidaksukaan orang Inggris terhadap gerakan renang yang memercikan air ke sana kemari. Jadi dulu mah renang teh percikan airnya terlalu banyak di sini. Turgen mengganti gerakan kaki gaya bebas yang melecut ke atas dan ke bawah menjadi gerakan kaki gunting seperti renang gaya samping. Olahraga renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Federasi Renang Internasional atau disingkat dengan FINA adalah induk organisasi internasional olahraga renang. Organisasi ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Selain renang, FINA juga merupakan induk organisasi internasional polo air, selam, renang indah, dan renang perairan terbuka. Markas besar FINA berada di Lausanne, Swiss. Persatuan Renang Seluruh Indonesia disingkat dengan PRSI adalah organisasi yang mengatur kegiatan olahraga renang di Indonesia. PRSI berdiri pada tanggal 21 Maret 1951 di Jakarta dengan ketua umum pertamanya adalah Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Perlombaan renang dimulai di Eropa sekitar tahun 1800. Sebagian besar perenang berenang dengan memakai gaya dada. Pada tahun 1873, John Arthur memperkenalkan gaya Turgen di lomba-lomba renang setelah meniru gerakan renang gaya bebas suku Indian. Akibat ketidaksukaan orang Inggris terhadap gerakan renang yang memercikan air yang kesana kemari. Jadi waktu itu gerakan renangnya itu kesana kemari gerakan airnya, jadi terlalu banyak percikan air yang dikeluarkan ketika berenang. Dia mengganti gerakan kaki gaya bebas yang melecut ke atas dan ke bawah menjadi gerakan kaki yang menggunting seperti gaya renang gaya samping. Renang menjadi salah satu nomor cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena 1896. Nomor renang putri dilombakan sejak Olimpiade Stockholm 1912. Pada tahun 1902, Richard Cavill memperkenalkan renang gaya bebas. Federasi Renang Internasional dibentuk pada tahun 1908. Nah, gaya kupu-kupu pertama kali dikembangkan pada tahun 1930-an. Pada awalnya, gaya kupu-kupu merupakan variasi gaya dada sebelum dianggap sebagai gaya renang tersendiri pada tahun 1952. Nih,
Sejarah olahraga renang di Indonesia. Di Indonesia, sejarah renang dimulai dari zaman Kerajaan Majapahit. Jadi sejak zaman dulu ya. Pada masa Kerajaan Majapahit, renang bertujuan masih ditujukan untuk menangkap ikan, berperang, dan melakukan pembajakan pada kapal-kapal musuh. Beberapa bukti adanya aktivitas renang di Indonesia ditandai dengan ditemukannya relief atau gambar yang terdapat di dinding candi. Di Indonesia, pembangunan kolam renang untuk pertama kalinya dibangun di Cihamplas, Bandung pada tahun 1904. Kemudian diikuti oleh pembangunan kolam renang di Berantas di Surabaya dan kolam renang Cikini di Jakarta yang diperuntukkan hanya untuk orang-orang yang kulit putih, bukan yang orang suku pribumi. Perlombaan cabang olahraga renang di Indonesia untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 1948 di kota Surakarta di Pekan Olahraga Nasional atau PON. Gaya renang yang diperlombakan pada saat itu adalah gaya bebas, gaya punggung, dan gaya dada. Jadi sebelum ada gaya kupu-kupu. Nah, macam-macam gerakan pada renang atau macam-macam gaya pada renang. Satu, gaya bebas. Nah, kemudian yang kedua adalah gaya dada, breaststroke. Kemudian gaya punggung, back roll. Kemudian gaya kupu-kupu, butterfly stroke. Ya. Ini yang pertama adalah renang gaya bebas atau the crawl stroke. Kalian bisa lihat di sini posisi lengan dan kaki. Ayunannya seperti apa, lihat. Di sini melihat gerakan tangan, gerakan lengan sama tangannya, gerakan lengan sama kakinya, maaf. Gaya bebas merupakan gaya yang paling cepat dari segala jenis gaya dalam berenang. Nama lain dalam bahasa Inggris gaya ini disebut dengan front crawl stroke. Nah, bagaimana tekniknya? Pada gerakan kaki, untuk pemula sebaiknya berlatihlah dulu menyimpangkan kaki dengan menggunakan papan luncur. Jadi posisi kaki kalian itu lurus. Ya, kadang banyak dari kesalahan orang-orang itu ketika kenapa ketika dia berenang kakinya itu tidak lurus, maka akan menyebabkan ketika meluncurnya itu tidak terlalu banyak jangkauan yang jauh seperti itu. Jadi tidak boleh cangkul, posisi kakinya nggak boleh mencangkul seperti itu. Jadi harus kondisinya lurus. Kedua, pada gerakan kaki untuk pemula sebaiknya berlatihlah dulu menyempakkan kaki dengan menggunakan papan meluncur. Pada gerakan lengan dilaksanakan dua tahap, yaitu satu dilakukan dalam air, sementara tangan menarik dan mendorong air ke belakang dengan melajunya tubuh ke depan. Nah, jadi tangan di satu ada tangan menarik dan mendorong. Di samping dengan kaki, tangan juga harus sesuai. Sedangkan tangan yang satu lagi dilakukan di atas air dengan bergeraknya tangan ke depan sebelum masuk lagi ke dalam air untuk gerakan selanjutnya. Ketika kalian masuk ke dalam air, siku harus lebih tinggi daripada tangan dan jari tangan harus terjepit rapat seperti ini. Jadi tidak boleh renggang nih. Kalau renggang, maka memperkecil gaya dorong. Kalau kalian seperti ini, tangannya akan memperbesar gaya dorong. Jadi mempercepat laju kalian ketika berenang. Begitu juga di dalam air, tangan tersebut harus didorongkan ke bawah dengan kuat, kemudian ke belakang melewati bahu dan panggul. Nah, di sini teknik pernapasan adalah ketika tangan di sebelah sisi yang akan Anda pakai sebagai sisi tarik nafas masuk ke dalam air, maka sebaiknya putar kepala Anda ke sisi itu. Keluarkan nafas dengan hentakan eksplosif. Kemudian langsung sudah itu, ketika tangan keluar dari air, tariklah nafas dengan cepat. Masukkanlah wajah Anda ke dalam air ketika tangan mengayun balik. Yang kedua adalah gaya dada atau breaststroke. Nih, kalian bisa lihat posisi tangan dan posisi kakinya. Nah, di sini harus bergantian. Jadi jangan sampai kalian salah dalam pelaksanaan gaya dada. Gaya dada atau nama lain breaststroke biasanya merupakan gaya yang pertama-tama dipelajari oleh orang-orang yang pada saat mereka baru belajar berenang. Biasanya orang-orang yang baru atau baru pertama kali mengenal renang itu biasanya dimulai dari gaya dada terlebih dahulu.
Gaya inilah yang dahulu digunakan oleh Kapten Webb ketika menyeberangi Selat Inggris, dan memang masih digunakan sebagai gaya yang paling efektif atau jarak jauh hingga sekarang. Bagaimana tekniknya? Pada gerakan kaki, saat pertama kali belajar lebih baik untuk tidak memakai papan peluncur terlebih dahulu. Berpeganglah pada reel di sisi kolam dan julurkan kedua kaki Anda sedemikian sehingga kedua kaki itu rapat di atas tumit, tetapi terbuka di bagian bawah. Sekarang tariklah tumit ke atas, ke arah pantat, dan angkatlah kaki sedekat mungkin menuju pantat dengan kondisi lutut masih berdampingan dan tumit tak terlalu rapat atau satu dengan yang lainnya. Kedua kaki tersebut harus disepakkan ke belakang dan diputarkan secara bersamaan. Pada waktu gerakan ke belakang, cobalah untuk membuka kedua kaki lebar-lebar. Selanjutnya pada gerakan lengan, nah di sini cukup menggerakkan lengan keluar dan ke sisi bawah dengan gerakan melingkar yang tidak terlalu dalam. Teruskanlah gerakan ini sampai lengan mencapai bagian bahu dan terpancang di sisi kiri dan kanan tubuh. Teknik pernapasan yang kita lakukan juga tidak boleh sembarangan. Para pemenang harus mengeluarkan nafas dari hidung dan para perenang harus mengeluarkan nafas dari hidung dan mulut saat lengan berada pada posisi terjulur ke depan sebelum mulai satu gerakan baru selanjutnya. Nah, ketika mulut berada di bawah permukaan air pada saat melaju ke depan untuk melakukan gerakan sesungguhnya, keluarkan nafas itu dengan cara eksplosif dan bersiap untuk menarik nafas berikutnya ketika gerakan Anda akan berakhir. Nah, Ustadz cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon untuk disimak video di bawah ini, ada gerakan gaya bebas dan gerakan gaya dada. Jadi mohon disimak videonya dengan baik. Pertemuan selanjutnya insya Allah Ustadz akan membahas gaya yang belum, yaitu gaya punggung dan gaya kupu-kupu. Baik, Ustadz cukup sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.